fragmentasi. Ya, ini fragmentasi seperti itu. Ini kemarin sudah kita bahas ya, skema dari alat spektrofotometer, mass spektrofotometer atau MS ya. Itu di mana suatu sampel itu dibombardir oleh elektron berenergi tinggi ya. Elektron berenergi tinggi sehingga nanti akan menghasilkan ion molekul ya, ion molekul dan juga suatu radikal tertentu ya, di mana nanti ion molekul ini yang akan terbaca ya, yang akan terbaca oleh suatu detektor begitu ya. Nah, ini adalah alat ACMS yang akan kita simulasikan ya, yang kita simulasikan ke ke Toyama ya. Saya sudah minta untuk diukurkan sampel saya yang masih ada di sana, tapi ternyata tidak bisa diukur hari ini di jam ini ya, di jam ini tidak dapat diukur, mungkin akan diukur di besok pagi. Nah, saya harap besok setelah kita tutorial ada waktu sebentar untuk melihat data dari LC-MS hasil pengukuran di Toyama gitu ya. Nah, ini adalah isotop spektra massa. Nah, di samping sebelum kita masuk ke analisis MS ya, ada hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu terkait dengan isotop. Ya, itu terkait dengan isotop. Jadi seperti yang kita tahu, saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan isotop? Isotop. Yuk, silakan resen. Apa yang dimaksud dengan isotop? Ayo, silakan resen. Maaf Pak, tidak ada fitur resen Pak. Oh iya, ini bukan Jitsi ya. Oke, silakan. Langsung saja izin begitu. Siapa yang ingin jawab? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Arfa. Isotop itu adalah atom dari unsur yang sama Pak. Atom dari unsur yang sama, oke. Yang intinya memiliki jumlah neutron yang berbeda Pak. Sehingga jumlah massa berbeda. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi suatu unsur ya yang sama tapi masanya yang berbeda, begitu ya. Oke. Baik. Sebentar, ini masih ada yang masih baru masuk ya, Jonathan dan lain-lain begitu ya. Kita coba dulu. Nah, untuk itu kita kenal beberapa unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda ya, nomor massa yang berbeda. Nah, di dalam MS ya, ketika unsur-unsur tersebut dibombardir oleh suatu elektron berenergi tinggi, maka akan terbentuk juga ya dua fragmentasi dari masing-masing isotopnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya senyawa itu mengandung Br gitu ya, nanti akan muncul fragmentasi Br dengan puncak fragmentasi 79 dan juga 81 begitu ya. Ini nanti akan ada dua. Nah, tentu saja tidak semua fragmentasi itu akan muncul ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fragmentasi tersebut itu bergantung kepada kelimpahan isotop itu di alam. Ya, nanti kita akan ada tabelnya beberapa isotop di alam dari unsur-unsur yang sering muncul di fragmentasi MS untuk senyawa-senyawa organik. Ya. Nah, ini contohnya ya, seperti CH3Br ya, itu akan tercatat dalam dua peak ya, dalam dua peak tajam. Ya, itu untuk BR879 dan 81 seperti yang saya sampaikan. Di mana molekul ini CH3Br ini nanti akan memiliki fragmentasi atau M/E itu sebesar 94 dan 96. Begitu ya. Jadi bukan rata-ratanya 94,9 bukan ya, tapi akan muncul nanti dua puncak. Nah, seperti ini kira-kira misalnya ya. Ini yang 94
ya. Kemudian ini nanti yang 96. Nah, nanti yang 94 dan 96 ini akan ada terjadi perbedaan ya. Akan terjadi ada perbedaan tinggi puncak. Nah, perbedaan tinggi puncak ini ya bergantung kepada kelimpahannya di alam. Ya, kelimpahan di alam. Limpahan di alam. Di alam. Oke, begitu ya. Nah, kita ketahui bahwa kelimpahan isotop ya BR 79 dan 81 itu di alam masing-masing 50 dan 49. Jadi hampir 1:1. Nah, ketika nanti kita lihat fragmentasinya ya itu akan berbeda sedikit ya dan dia cukup tinggi. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu ya nanti ketika kita berbicara tentang spektrum MS ya kita juga harus memperhatikan ya yang disebut sebagai puncak dasar atau base puncak dan juga puncak isotop. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ketika CH3Br itu dibombardir dengan elektron berenergi tinggi ya maka nanti akan muncul dua spektrum. Ya, akan muncul dua fragmentasi. Yang pertama adalah 96 dan juga adalah 94 nih, bisa dilihat ya. Nah, yang 94 itu merujuk kepada isotop dari BR yang 79. Ya. Dan juga yang 81, yang 96 itu merujuk kepada BR yang 81. Nah, yang 15 ini merujuk kepada apa? Ya, silakan izin untuk menjawab. Halo? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yuk. Untuk gugus metalnya bukan ya, Pak? Ya, betul. Nah, sekali lagi jangan menjawab kalimat tanya dengan pertanyaannya. Itu untuk CH3 molekul ion. Ya. Jadi kalau molekul CH3 ya, BR ini ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi, maka akan terbentuk ya, ini 79 BR ya. Kemudian CH3 81 BR ya, dan juga nanti akan terbentuk ya CH3 gini ya. Nah, itu yang seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, hanya molekul ion yang akan terbaca ke dalam detektor. Nah, konsekuensi logisnya itu hanya fragmentasi yang akan membentuk molekul ion yang akan terbaca di spektra dari MS. Nah, pertanyaan saya, kenapa hanya molekul ion? Molekul ion yang terbaca oleh detektor. Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo, kamu itu dari kelas RA atau RB? Kelas RB, Pak. Kalau Arfa tadi dari kelas apa? Saya RA, Pak. Oh ya, sebentar ya. Ini Iya, Pak. RA. Oke, sip. Bawahnya Arfa. Ayo, silakan izin siapa yang bisa menjawab. Kenapa hanya molekul ion yang terbaca oleh detektor? Izin menjawab. Ya, silakan. Maaf kalau salah, Pak. Kalau menurut saya tuh karena saya lupa Pak kemarin yang Bapak ini, tapi kalau menurut saya gini Pak, jadi kenapa yang positif yang kebaca, karena kalau yang negatif itu kan akan masuk, sedangkan kalau yang radikal itu nggak akan kebaca sampai detektor karena dia itu akan apa ya, istilahnya kayak pecah di tengah jalan gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya yang negatif atau yang positif itu bergantung kepada setting ya, konfigurasi dari alatnya ya. Jadi kita bisa dapat molekul ion yang positif ataupun yang negatif, itu bergantung dari settingnya. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa hanya molekul ion? Jadi molekul ion ini ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kenapa hanya molekul ion saja yang dapat terbaca oleh detektor? Ayo. Ayo, silakan.
Izin menjawab, Pak. Ya, Kalau menurut saya karena adanya fragmentasi saat ditembakkan elektron di spektroskopinya itu, Pak. oke. Baik ya. Jadi suatu molekul itu ya akan membentuk molekul ion ya ketika ditembakkan oleh elektron berenergi tinggi ya. Sehingga akan terbentuk molekul ion nantinya. Nah, molekul ion ini ya mengapa yang akan terbaca oleh detektor? Ya. Karena yang satunya lagi adalah radikal. Ya, kenapa hanya molekul ion saja yang terbaca oleh detektor? Ayo, kenapa? Ini penting. Kenapa penting? Karena dengan memahami ini, kalian bisa tahu, ya, ketika membaca fragmentasi itu sebetulnya dia mewakili apa, merepresentasikan apa. Tapi kalau misalnya kalian tidak memahami ini, ya, tentu saja kalian nanti akan kebingungan. Kenapa molekul-molekulnya itu yang terbaca, yang muncul adalah fragmentasi tersebut, ya? Gitu. Ayo, silakan. Ini menjawab, Pak. Ya, silakan, Ramdan. Karena di alatnya itu kan kalau nggak salah ada electromagnetic deflection itu, Pak. Nah, untuk elektromagnetiknya itu tuh itu yang akan melakukan pemiringan, istilahnya itu molekul-molekulnya itu akan berbelok sesuai dengan kepolaran dia gitu, Pak, sama positif atau negatifnya. Nah, nanti dari situ juga kita bakal tahu dia itu yang dibaca di detektor tuh ion atau bukan gitu, Pak. Oke, ya. Baik, yang lain? Ya, silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin menambahkan jawaban Ramdan, Pak. Silakan, Arfa. Jadi seperti yang dibilang Ramdan, kan kemarin sudah dijelaskan di diagram spektrometer itu ada medan magnet ya, Pak. Jadi ion molekul tuh ada yang dibelokkan. Terus ada juga yang masuk ke pompa vakum itu, Pak. Di mana itu adalah ion molekul yang negatif. Jadi kenapa tidak semuanya dapat dideteksi oleh detektor? Karena seperti misalnya ion molekul yang bersifat radikal itu tidak sampai, Pak, ke pengumpul ion. Jadi tidak terdeteksi oleh detektor, Pak. Oke, jadi ya. Molekul ion ya, jadi ketika suatu molekul itu dibombardir oleh elektron berenergi tinggi, itu akan menghasilkan dua elemen. Yang pertama adalah molekul ion, yang kedua adalah suatu radikal. Kita ketahui bahwa radikal ini adalah suatu ya molekul yang berenergi tinggi. Akibatnya apa? Dia tidak stabil. Nah, karena dia tidak stabil ini, ya maka dia tidak akan pernah sampai terbaca oleh detektor. Jadi berkaitan dengan kestabilan dari radikal. Sehingga yang terbaca oleh detektor itu adalah molekul yang lebih stabil, yaitu adalah molekul ion. Gitu ya. Jadi radikal itu tidak stabil, itu alasannya mengapa dia tidak sampai ke detektor. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang molekul ion positif, molekul ion negatif itu bisa kita konfigurasikan ya data apa yang ingin kita ambil, data yang positif ya atau data yang negatif, begitu ya. Jadi alasannya kenapa hanya molekul ion yang sampai ke detektor itu karena radikal itu tidak stabil sehingga tidak sampai ke detektor. Dia sudah bereaksi lagi ya, membentuk radikal dan molekul ion yang lain ya. Coba dipelajari lagi terkait dengan mekanisme radikal ya. Radikal itu ada 3 tahapan ya. Ini inisiasi ya, kemudian terakhir adalah terminasi. Itulah sebabnya kenapa dia tidak sampai ke detektor. Oke, itu dulu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kelimpahan isotop dalam unsur-unsur ya. Yang harus kita perhatikan itu biasanya adalah N ya. Sebentar. Mana ngapusnya ya? Ya, ini ya, BR dan CL. BR dan CL ini itu punya kelimpahan yang cukup besar, terutama BN ini, perhatikan di sini ya. Nah, 75% yang 35 dan 24% yang 37. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di spektranya ya, ini misalnya 75% ya, nanti ada 25% CL.
Sedangkan kalau untuk BR dia itu akan muncul hampir mirip gitu ya. Dimana yang lebih tinggi itu adalah BR 79 ya. Ini harus kalian kenali ya, ini BR81, ini CL yang 37 ya, ini CL yang 35 gitu ya. Jadi kita harus perhatikan isotop juga ya, isotop juga. Nah, kalau H ya dan juga karbon itu biasanya isotopnya juga muncul, tapi karena kelimpahannya itu sangat rendah untuk H2 dan C itu sangat rendah, jadi ketika di spektrum ya, misalnya ini 12 ya, 12. Nah, yang 13 itu muncul di sangat kecil gitu, tidak terlihat. Begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen itu muncul di sini misalnya, kecil segini ya. Nah, hidrogen yang isotop 2 itu muncul sangat kecil. Jadi bisa kita abaikan. Jadi yang kita lihat hanya puncak dengan intensitas yang paling tinggi ya. Puncak dengan intensitas yang paling tinggi saja. Tapi untuk Cl dan Br karena isotopnya itu kelimpahannya cukup besar, itu juga dapat menjadi cara kita untuk mengidentifikasi adanya halogen di dalam suatu senyawa kita. Ya, dan juga ada nitrogen. Ya, dan juga ada nitrogen. Nah, biasanya nitrogen ini punya ciri khas di dalam MS ya, di mana dia akan memberikan suatu massa molekul yang ganjil. Biasanya itu genap, tapi dia akan memberikan massa molekul yang ganjil. Nanti kita akan bahas di slide di pertemuan ini juga ya, beberapa yang berkaitan dengan interpretasi data dari MS. Oke. Nah, jadi adanya isotop unsur itu dapat menjelaskan ya terdapatnya perbedaan pik-pik kecil ya di dalam suatu spektrum MS senyawa-senyawa organik. Ya. Nah, dengan menggunakan spektrometer yang beresolusi rendah, fragmen ion dengan rumus molekul sama tetapi komposisi isotopnya berbeda dapat terdeteksi dengan adanya pik pada nilai dengan massa nominal yang berbeda. Seperti contoh CH3+ ya. Itu mengandung fragmen dengan nominal massa ya 15 ya, dan juga ada fragmen massa nominalnya 15 hingga 19. Ya, kenapa? Karena ada yang H-nya itu 1, ada yang H-nya 2, dan ada yang karbonnya 12, dan ada yang karbonnya 13. Begitu ya. Nah, semakin tinggi resolusi dari suatu MS ya, dengan konfigurasi yang kemarin ya, 1, 2, 3 ya, misalnya 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ini kan konfigurasinya lebih kompleks ya, karena satu konfigurasinya lebih kompleks itu akan menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena nanti isotop-isotop yang tidak perlu itu akan dieliminasi ya, dianggap sebagai background, kemudian akan dieliminasi sehingga nanti massa molekul relatif yang besar itu yang akan muncul intensitasnya lebih tinggi. Begitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari bagaimana kita membuat konfigurasi suatu alat itu jadi lebih baik. Ya, ini ya beberapa contoh ya dari isotop ya. Jadi berdasarkan tabel ya, berdasarkan tabel kelimpahan dari karbon itu yang 12 itu 98, sedangkan yang 13 itu hanya 1%. Nah, itulah yang menyebabkan ya peak atau puncak dari karbon 12 itu menjadi sangat kuat. Gitu ya. Sehingga nanti kalau CH3 itu akan muncul massa molekulnya ya, M per Z atau M per E itu sama dengan 15 ya, karena dia akan tinggi sekali. Nah, pertanyaannya Pak, untuk isotop yang lain dia muncul tidak muncul juga, tapi itu sangat kecil ya jika dibandingkan dengan intensitas dari molekul dengan kelimpahan yang tinggi tadi. Nih, misalnya sini ini 15 ya. Nah, tadi yang 19 itu kan muncul juga di sekitar sini, tapi kecil sekali dia. Jadi tidak kita perlu abaikan, begitu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang lain ya. Di slide berikutnya itu akan diperlihatkan ya intensitas relatif dari massa fragmen ion CH2Cl ya. Dihitung tanpa perkiraan dengan menghitung kelimpahan isotopnya tersebut di alam. Nah, ini cara menghitungnya. Coba perhatikan ya. Nah, fragmen dengan M ya, M per Z-nya 49 itu berasal dari ya isotop karbon 12 ya. Kemudian isotop hidrogen 1 ya, dan juga isotop dari Cl35 ya. Dengan mengalihkan
ya, kelimpahannya di alam. Tadi kan kelimpahan di alamnya untuk karbon 12 itu 0,98 ya. Dikali dengan kelimpahan isotop dari hidrogen ya. Hidrogen ada 2 ya, jadi pangkat 2. Kemudian dikali dengan kelimpahan dari klor 35 ya. 35 sehingga jadi 0,75 ya. Ketika dikalikan keseluruhan maka kita akan dapat 0,74 ya. 0,74 ini dikali 100 ya, itu sama dengan 74,91%. Sehingga nanti di dalam spektrum ya CH2Cl itu akan muncul ya puncaknya dengan intensitas sebesar 74% di sini. 40. Nah, intensitasnya itu sebesar 74%. Nah, kita bisa menghitung ya fragmentasi yang lain juga. Misalnya untuk M+1, jadi 49 ditambah 1, 50 ya, 50. Nah, itu berasal dari beberapa ya kombinasi kelimpahan ya, kombinasi kelimpahan dari isotop-isotop molekulnya ya. Sehingga nanti ketika dijumlahkan secara keseluruhan ya, masing-masing variasi dari isotop ini ya, itu akan menghasilkan 0,085 ya. Ketika kita kalikan 100% ya, maka itu akan menjadi 0,85% ya. Jadi nanti isotop 50 ya, puncaknya akan muncul di sini ya, sebesar 0,85% intensitasnya. Gitu ya. Jadi kecil sekali di sini nanti muncul 50. Nah, kemudian ya, seterusnya ya untuk fragmen M+2, M+3, M+4, M+5 itu masing-masing memiliki intensitas yang berbeda-beda ya, sehingga nanti puncak MS itu akan banyak puncak-puncak kecil di sini ya, kan puncak-puncak kecil. Namun yang kita jadikan sebagai base peak atau puncak dasarnya, puncak masanya adalah yang paling melimpah. Jadi nanti kalau kalian melihat suatu spektra MS ya, itu ada puncak-puncak besar seperti ini ya, puncak besar seperti ini. Kemudian ada yang kecil-kecil banyak di sini ya. Nah, kecil. Itu sebenarnya bukan hanya pengotor gitu ya, tapi juga itu adalah suatu isotop begitu. Oke, sampai di sini dulu saya mau dengar. Bisa dipahami enggak terkait dengan isotop ini pengaruhnya terhadap fragmentasi dari spektra MS? Ada yang belum dipahami atau ada yang ingin tanyakan, silahkan. Bisa dipahami ya berarti ya? Bisa, Pak. Ya, jadi intinya isotop itu akan memberikan fragmentasi tambahan ya, bergantung kepada kelimpahannya di alam, sehingga nanti akan muncul fragmentasi itu tidak hanya fragmentasi dari ion molekul sebagai masanya dari molekul kita, tapi juga ada isotop-isotop lainnya ya. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut. Oke. Ya, ini yang tadi saya jelaskan, kita langsung saja sama ini yang saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh nih. Ini contoh soalnya ya. Kelimpahan isotop boron ya. Untuk boron 10 itu sekitar 19%. Boron 80 itu sekitar 80%. Klor 35 75%, Cl 24%. Coba tentukan yang mana pola spektrum dari A sampai E yang sesuai dengan ion molekul boron klor ini. Coba kalian prediksi coba. Jawab di kolom komentar ya. Jawabannya A, B, C, D atau E. Ya. Lihat nih, boron yang 10, 19, 20% lah ya. Yang 11 tuh 80. Cl yang 35, 75%, 37, 24%. Nah, kira-kira spektrum MS-nya itu seperti apa? Berdasarkan kelimpahannya ini. Coba kalian tentukan mana yang cocok untuk BCl, ion molekul dari BCl ini. Yuk.
Ayo, mana ini? Baru satu orang menjawab yang E. Ayo yang lain, saya tunggu yang lain. Saya ingin yang lain ikut berpartisipasi. Saya memang nggak menuntut kalian untuk menghidupkan kamera ya, tapi saya harap kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Terutama besok kita udah UTS, nanti kalian akan kelihatan ya, bagaimana yang mempelajari dengan baik, mana yang tidak gitu ya. Lagi dari awal sudah saya sampaikan bahwa harapannya setiap kuliah itu membuat catatan ya, membaca catatan sendiri, belajar catatan sendiri lebih cepat dimengerti ditimbang kalian melihat rekaman video. Nah, kita punya masalah di semester ini rekaman dari Meet itu tidak ada, kemudian juga dari Jitsi-nya itu ada masalah dengan storage-nya. Ya, jadi kalian akan sangat kesulitan jika hanya bergantung kepada slide dan juga rekaman. Silakan. BCL masanya berapa? Ya. 11 ditambah ya dengan 35, jadi 46 ya. Ayo logikanya dimainkan tuh, Ramdan sudah menjawab D. Saya minta yang lain ya. Ayo, ini hanya dua unsur ya. Saya tidak akan mulai sebelum kalian memberikan jawaban. Nanti yang memberikan jawaban akan saya panggil secara acak untuk memberikan penjelasan atas pilihannya. Tolong diinikan dengan baik. Ayo, yang lain gimana ini? Saya tunggu loh. Ayo silakan yang lain, mana suaranya udah saya panggil aja deh, ini kayaknya nggak akan jalan ini ya. Bagas Prayoga hadir atau tidak? Wah, ini setelah saya panggil dua orang sudah live nih. Bagas Prayoga. Bagas Prayoga. Nah, kalau kalian nggak merespon saya ya, lebih baik saya remove saja begitu. Sekali lagi, Bagas Prayoga. Nah, yang seperti ini nih yang membuat saya khawatir nih. Besok sudah ujian ya, kuliah masih tidak respon. Sekali lagi, Bagas Prayoga hadir atau tidak? Ya sudah ya, mohon maaf Bagas Prayoga ya. Saya anggap tidak hadir Bagas Prayoga ya. Kalau dia sudah presensi, maka presensinya akan saya delete. Erika Agustina. Hadir, Pak. Oke. Menurutmu jawabannya apa? Kenapa tidak menjawab? Saya masih bingung, Pak.
Nah, tadi saya tanya kepada kalian, ada yang dibingungkan nggak? Nggak ada yang menjawab gitu ya. Bingungnya di mana? Di bagian yang menentukan itunya Pak, fragmennya itu Pak. Nah, inilah seperti ini. Masih bingung Pak. Iya, pasti bingung ya, karena saya tanya udah jelas atau belum, diam saja. Gitu ya, ketika suruh menjawab nggak bisa. Ya, jangan harap ya kalian lulus dengan mata kuliah ini ya, kalau misalnya kuliahnya nggak serius begitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya jelek, tidak akan ada perbaikan gitu ya. Silahkan mengulang di tahun depan gitu ya. Kalau mengulang tahun depan ya berarti hitung saja. Ya ini mata kuliah di semester genap ya, berarti kalian harus mengulangnya semester genap. Saya tidak akan buka SP ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak serius kuliah, tidak lulus berarti harus mengulangi tahun depan. Konsekuensinya kalian tidak bisa lulus 4 tahun ya, harus 5 tahun. Nah ini harus saya sampaikan kepada kalian agar kalian dapat mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Banyak mahasiswa itu yang kemudian play victim ya, koneksinya jelek dan lain-lain, tapi sebetulnya tidak mengikuti kuliahan dengan baik. Nah ini yang saya sangat kecewa begitu ya. Oke, kita lanjut. Glory hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, kenapa tidak menjawab? Masih belum mengerti Pak. Nah, kenapa tadi saya tanya, ada yang ditanyakan nggak, mendiskusikan nggak, diam saja? Kamu kuliah atau tidak? Coba nyalakan kamera. Nah, hal-hal seperti ini ya, yang sangat menjengkelkan gitu ya. Kalau tidak mengerti kan saya selalu sampaikan, silahkan ditanyakan gitu ya. Izin Pak, saya ingin bertanya, saya ingin ini agar saya dapat jelaskan kembali gitu ya. Kalau sudah seperti ini kan bingung ya, dikasih pertanyaan tidak bisa menjawab. Nanti kalau ujian ya wajar saja kalau nilainya kurang baik. Ya silahkan dimatikan lagi kameranya ya. Saya sebetulnya agak sedikit bimbang gitu ya. Saya khawatir kalau dinyalakan kamera kuota kalian menjadi cukup berat gitu ya. Tapi jika tidak dinyalakan itu banyak mahasiswa yang kurang bertanggung jawab. Nah hal-hal seperti ini yang sulit. Tapi saya anggap itu sebagai pilihan pribadi kalian. Jadi kalian sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Tidak masalah bagi saya. Tapi ketika kalian ya tidak dapat bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, nah ini akan menjadi repot gitu ya. Nah kemudian banyak juga mahasiswa yang sudah kuliahnya tidak baik tapi berharap nilainya bagus, kemudian melakukan berbagai macam kecurangan saat ujian. Nah ini kemudian menjadikan kalian itu tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau sudah berbohong pada diri kalian sendiri ya, apalagi pada orang lain ya. Kalau kalian sudah membohongi diri sendiri saja sudah dibohongi, apalagi orang lain. Nah, ini kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat buruk untuk kalian nantinya ya. Ingat setelah lulus kuliah ini kan kalian harus bersaing cari pekerjaan dan lain-lain ya. Pribadi-pribadi yang seperti itu akan kesulitan ya bersaing di masa yang akan datang gitu ya. Kita bukan di zaman orde baru lagi yang kalau sudah punya kenalan gitu ya, sudah punya koneksi itu bisa masuk mencari pekerjaan. Zaman sekarang sudah sangat berkurang hal-hal seperti itu ya. Sekarang ini lebih dikedepankan kepada kompetisi. Kalau kalian tidak mampu berkompetisi ya akan kesulitan begitu ya. Oke lah, saya nggak mau panjang lebar, sebenarnya memang nggak ada juga yang bisa hanya 1, 2, 3, dan 4 ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ya isotop dengan kelimpahan yang paling besar ya intensitasnya akan menjadi paling tinggi. Oke, untuk molekul BCl ya, molekul ion fragmen ion BCl plus itu kelimpahan paling besarnya adalah ya untuk boron itu adalah yang 11 ya, BCl ya 11. Kemudian untuk yang Cl itu yang paling besar adalah ya 75%, kelimpahannya yang 35 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, itu akan menjadi 46. Sehingga ya, molekul ionnya ya, itu yang intensitasnya paling tinggi itu adalah 46. Nah, kita lihat di sini 46 tidak paling tinggi berarti bukan A. 46 yang paling tinggi, oke berarti B ada masuk ya.
46 yang C berarti C masuk ya. 46 yang D paling tinggi ya, D masuk ya. Kemudian yang E 46-nya tidak yang paling tinggi intensitasnya, jadi dicoret. Jadi jawabannya berkisar antara B, C, dan D. Kemudian kalian harus hitung lagi ya. Yang kedua apa? Ya, yang kedua tentu saja ya, boronnya 80, yang 80 kelimpahannya artinya 11 ya. Yang Cl-nya ya, itu yang Cl37. 37. Sehingga kalau kita jumlahkan ya, itu akan menjadi 48. Ini harus menjadi intensitas yang tertinggi kedua. Jadi yang 48 itu harus berada di intensitas yang tertinggi kedua. Nah, ini 47 ya, yang kedua berarti B dicoret ya. Kemudian 48 ini yang kedua ya. Betul nih, yang kedua. Dia masih ada harapan. Berarti C dan D jawabannya. Kemungkinan adalah C dan D. Kemudian kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu ya, B boronnya 10 ya, Cl-nya 37 ya. Jadi 10 ditambah 37. 47. Jadi 47 ini ya harus paling kecil intensitasnya. Ya, harus paling kecil intensitasnya. Nah, ini masuk. Ya. Ini juga masuk paling kecil intensitasnya. Nah, kemudian baru ya yang kedua 45 berarti untuk Cl yang 75 ya, kelimpahan 75 dan Br yang kelimpahannya 19% atau 35 ditambah 10. 10 ditambah 35. Ini sama dengan 45. Ya. Jadi itu adalah kelimpahan yang terbesar kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi kemungkinannya itu jawabannya adalah C dan D. Ya. Jadi untuk yang menjawab E itu belum benar. Jadi kemungkinan adalah C dan D jawabannya. Gitu cara mengerjakannya ya. Kalian harus hitung ya kelimpahannya dan juga massa yang akan muncul. Nah, sehingga nanti kalau di MS kalian tuh bisa mendeskripsikan, oh puncak 48 ini merujuk kepada apa? Puncak dengan massa M/E-nya 45 itu merujuk kepada apa? Begitu ya. Nah, begini cara membaca atau menginterpretasikan isotop di dalam MS. Oke, ya. Nah, ini dia ya. Kalian tinggal lihat jawabannya. Nah, kalau berdasarkan jawaban tuh jawabannya yang C kalau kita hitung betul-betul ya. Sebentar. Nah, ini jawabannya yang C kalau dihitung betul-betul ya. Puncak serapannya berdasarkan ini fragmentasinya. Oke, sebentar ini Darwin. Halo Darwin. Halo Pak, ini apa? Kok baru hadir sekarang? Saya mulai tadi hari Pak, tapi sinyalnya ya tadi hapus Pak, karena hujan Pak. Wah ya, kamu sudah kelewatan 45 menit ya, sudah materi isotop sudah habis ya. Saya mulai tadi hari Pak. Jadi jam 16.10 kosong. Baik, kita akan lanjutkan saja ya, tidak masalah, itu masalah kalian. Baik. Nah, kita sekarang akan membahas ya. Tadi kita telah membahas tentang isotop. Kita sekarang akan melanjutkan membahas tentang interpretasi data LC-MS. Ya. Oke. Baik. Ini adalah bagaimana cara kalian untuk membaca data dari LC-MS. Gitu ya. Jadi data dari LC-MS itu adalah fragmentasi ya, atau puncak-puncak yang mewakili massa relatif ya. Massa per kelimpahan ya, M/E atau M/Z begitu ya. Nah, biasanya yang kita baca itu adalah molekul ion positif ya, walaupun sebetulnya kita bisa membaca juga molekul ion negatifnya, tapi untuk dasar itu kita lebih cenderung mempelajari massa ion positifnya. Nah, karena massa ion positif itu muncul sebagai suatu peak garis yang tegas ya, maka LC-MS ini juga disebut sebagai spektra garis ya. Kan begini ya. Nah, ya kan garis-garis seperti ini puncaknya. Sedangkan kalau UV kan seperti ini. Ya. UV seperti ini ya, panjang gelombang maksimum.
ya. Di sini M per E, ini intensitas, di sini absorpsi, ya. Kalau IR kemarin, IR itu kan begini ya, dia terbalik dia. Nah, puncaknya seperti ini. IR ini kalau di sininya bilangan gelombang, ya, 1 per lambda. Kemudian ini adalah transmitan, persen transmitan. Gitu ya. Jadi setiap spektroskopi itu memiliki berbagai macam jenis ya spektranya. Jadi kalian harus sudah familiar. Oh, kalau spektranya muncul seperti ini, berarti ini adalah spektra dari spektrum IR. Kalau muncul seperti ini, itu berarti UV ya. UV. Kemarin itu di TA mahasiswa angkatan 2018 ada yang tidak bisa membedakan spektrum NMR dengan spektrum MS ya. Nah, ini saya tidak ingin terulang lagi. Jadi kalian dengan mata kuliah ini harusnya sudah familiar begitu ya. Karena apa? Yang membedakan kita ya dengan mahasiswa farmasi ya dengan mahasiswa teknik kimia adalah ini, elusidasi ya, elusidasi struktur organik, elusidasi struktur senyawa anorganik gitu ya, dan kemudian biokimia itu untuk protein. Yang tidak mereka pelajari dengan mendalam itu adalah elusidasi struktur. Jadi alkemis ya, alkimia yang sesungguhnya itu adalah mahasiswa kimia. Kenapa? Karena mampu mengidentifikasi molekul dan menentukan strukturnya. Gitu ya. Jadi contohnya begini. Di kampung kalian misalnya ya, ada yang tahu daun sirih kan? Ya, daun sirih itu biasa digunakan untuk sirih gitu ya, sehingga mulut itu menjadi lebih kesat dan lebih bersih. Kenapa bisa membersihkan gigi? Itu sebab karena sirih mengandung senyawa yang dapat bersifat sebagai anti mikroorganisme ya, bakteri, sehingga mulut itu bebas dari bakteri. Nah, senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri itu kita tentukan strukturnya ya, menggunakan elusidasi struktur senyawa organik, sehingga kita ketahui strukturnya adalah seperti ini misalnya ya. Ini senyawa golongan kumarin misalnya seperti ini ya, CH3 ya. Kemudian di sini ada OH gitu ya, di sini ada CH3, di sini ada ikatan rangkap. Nah, yang dapat menentukan struktur ini adalah mahasiswa kimia dengan menggunakan apa? Elusidasi struktur. Elusidasi. Nah, setelah kita tentukan rumusnya seperti ini, maka mahasiswa dari teknik kimia, dari farmasi itu akan menentukan ya, toksisitasnya seperti apa, farmakologinya seperti apa, begitu ya. Kemudian aktivitasnya terhadap sel bagaimana, itu tugasnya mahasiswa farmasi. Kemudian ya, setelah dia ditentukan toksisitasnya dan lain-lainnya oleh mahasiswa farmasi, itu dibuat secara industri oleh mahasiswa teknik kimia. Ya, setelah dikaji secara produksi oleh teknik kimia, maka akan diproduksi oleh mahasiswa teknik industri. Itu sebabnya tidak pernah ada universitas di dunia ini yang membuka fakultas teknik tanpa ada mahasiswa dari fakultas sains. Ya, karena sains itu adalah ujung tombaknya. Ya. Jadi mahasiswa farmasi, teknik kimia, teknik industri itu menunggu ya, penemuan-penemuan dari sains ya. Dari sains, termasuk kimia di dalamnya. Begitu. Nah, jadi apa yang tidak dipelajari ya dari ilmu-ilmu bidang lain itu khusus adalah elusidasi struktur ini. Ya, ini betul-betul adalah keterampilan ya yang khas untuk mahasiswa kimia, terutama kimia organik, gitu ya. Jadi itu sebabnya mengapa ilmu ini sangat penting. Obat itu tidak dapat dipasarkan sebelum ditentukan rumusnya, rumus molekulnya, struktur molekulnya ya, struktur absolutnya dan lain-lain. Dan siapa yang melakukannya? Mahasiswa kimia, gitu ya. Jadi kalau di luar negeri ya kalian kerja begitu ya di perusahaan-perusahaan Boehringer Jerman gitu ya, Unilever, untuk pengembangan obat, itu gaji mahasiswa kimia itu tinggi sekali, betul-betul sangat tinggi ya. Tapi apa ya, itu tadi harus betul-betul menguasai ilmunya dengan baik gitu ya, karena salah saja kita menentukan struktur dari suatu obat atau temuan kita, itu dampaknya akan sangat besar ya, efek sampingnya akan sangat besar. Kenapa? Karena obat tersebut ya itu akan berinteraksi dengan suatu reseptor di dalam tubuh kita ya. Reseptor itu adalah bagian dari sel
di mana reseptor itu adalah suatu protein. Kita ketahui bahwa protein itu bersifat spesifik dan efisien. Dia berikatan kepada gugus fungsi tertentu pada struktur obat tertentu. Salah sedikit ya strukturnya obat tersebut maka akan memberikan efek biologis yang berbeda ke dalam tubuh. Ya, bukan menyembuhkan, bahkan bisa menjadi toksik. Gitu ya. Banyak kisahnya ya. Dulu di zaman Perang Dunia Kedua ada namanya taladomin. Ternyata taladomin itu ya di dalam suatu molekul dia terdiri dari 2 campuran ya, rasemat dia. Ada yang R, ada yang S. Yang R itu memberikan dampak fisiologis ke dalam memberikan dampak biologis ke dalam tubuh sebagai obat. Sedangkan yang S ya itu memberikan dampak fisiologis negatif kepada kesehatan tubuh sehingga bayi-bayi itu akan lahir secara cacat gitu ya. Padahal rumus molekulnya sama persis, hanya yang beda ya. Pada bagian ini itu ada yang R dan ada yang S. Ya. Jadi konfigurasinya ada yang R, ada yang S. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah. Nah, yang dapat menentukan dia R atau S itu melalui apa? Elusidasi struktur. Nah, itulah sebabnya kalau kalian jadi mahasiswa kimia, kemampuan elusidasinya buruk, nah itu. Tapi kalau kalian bisa menguasai elusidasi ini dengan baik ya, maka kalian akan dipakai dimanapun. Ya. Akan dipakai dimanapun. Seperti itu saya harap kalian bisa fokus ya untuk perkuliahan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah kita bahas ya. Minggu lalu sudah saya terangkan terkait dengan bahwa spektro MS ini itu akan memberikan informasi terkait dengan massa suatu molekul ya. Kemudian tadi ya di awal sudah saya sampaikan terkait dengan isotop ya. Ada pengaruh dari isotop sehingga puncak fragmentasi dari suatu spektra MS itu akan banyak gitu ya, tidak hanya satu. Kenapa? Karena ada kelimpahan isotop tadi di alam. Namun isotop dengan kelimpahan yang rendah itu puncaknya relatif kecil ya, jadi bisa diabaikan. Nah, seperti yang saya singgung tadi, kita akan membahas juga terkait dengan beberapa ketentuan ya. Jadi di senyawa organik itu terutama senyawa-senyawa golongan alkaloid ya. Alkaloid itu morfin, kokain ya, itu termasuk alkaloid yang merupakan obat-obatan yang lazim digunakan di masa modern ini. Itu mengandung gugus nitrogen. Nah, gugus nitrogen ini memiliki ciri khas ya, memiliki ciri khas di dalam spektra MS ya, di mana untuk senyawa nitrogen itu umumnya ya akan memberikan massa molekul itu ganjil, ya. Nah, massa molekul ganjil ini yang disebut sebagai kaidah nitrogen atau nitrogen rule, gitu ya. Nah, ini ya untuk senyawa-senyawa yang mengandung ya unsur-unsur organik, karbon, hidrogen, oksigen dan halida, ya umumnya dia akan memberikan massa molekul yang genap, 16. 18, 20, 22 begitu ya, genap. Nah, jika ada suatu molekul ya kita analisis MS, dia memberikan massa molekul yang ganjil ya. Ganjil itu kemungkinan ya molekul tersebut mengandung nitrogen. Ya, mengandung nitrogen. Nitrogen. Ya, ini disebut sebagai kaidah nitrogen. Nah, senyawa ya yang memiliki massa molekul genap ya itu juga mungkin ya akan memiliki kandungan nitrogen ya, karena tadi ada isotop itu ya. Tapi isotop ya dari nitrogen yang lebih lazim dan melimpah di alam itu akan cenderung memberikan massa molekul yang ganjil ya. Ini ingat-ingat ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika suatu molekul ya itu dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, ada kecenderungan yang putus duluan yang mana. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, ketika suatu molekul itu mengandung suatu elektron ya, bebas, ya pasangan elektron bebas, maka dia akan cenderung lepas terlebih dahulu. Ya, kemudian baru elektron pada ikatan pi
Dan yang terakhir adalah elektron pada ikatan sigma. Jadi contohnya begini. CH3 OH ya. Nah, ketika kita bombardir dengan elektron berenergi tinggi gitu ya, maka dia akan menghasilkan suatu ion molekul ya, OH. Di sini ya satu elektron ya. Nah, gini ya. Ion molekul plus 2 elektron ya, 2 elektron radikal. Seperti itu ya. Kemudian baru ikatan pi, baru ikatan sigma ya, yang lebih mudah putus. Nah, ada juga kecenderungan ya, ada juga kecenderungan ketika suatu atom itu putus ya, atau suatu fragmen itu putus. Yang paling mudah putus itu adalah H, hidrogen ya. Kemudian CH3, NH2, gugus OH, F, CN ya. Kemudian ini ya, etil ya, etil atau aldehid ya, metoksi ya, metanol, Cl dan lain-lain ya. Jadi ada urutan putusnya ya, berdasarkan massa molekulnya. Jadi ketika suatu molekul dibombardir dengan elektron berenergi tinggi ya, kemungkinan yang pertama kali lepas itu adalah elektron pada pasangan elektron bebas ya. Kemudian elektron pada ikatan pi, kemudian baru ikatan sigma. Nah, ikatan sigma inilah yang putus awalnya adalah hidrogen dulu yang lepas ya. Kemudian CH3-nya lepas, OH-nya lepas. Jadi ada kecenderungan urutan seperti itu. Ya. Jadi kalian ketika nanti menghadapi suatu spektrum MS ya, kalau kalian lihat gini ya, nah kalian bisa tentukan, oh puncak ini adalah massa molekulnya ya, massa molekul. Oh puncak ini ya, puncak yang kedua ini berarti dia hilang CH3. Puncak ini berarti dia hilang CH3OH ya. Puncak ini berarti dia yang hilang adalah misalnya C2H H5. Jadi kalian bisa definisikan ya. Oh ini berarti hilang, puncak ini adalah molekul untuk senyawa ini. Molekul ionnya adalah seperti ini, kemudian yang hilang adalah bagian ini, gitu ya. Nah itu yang harus kalian interpretasikan di dalam data LC-MS. Mungkin nanti akan lebih jelas di kelas tutorial ya. Saya akan coba langsung berikan spektrum, kemudian saya akan berikan langsung rumus molekulnya. Kalian nanti diminta untuk menentukan fragmen-fragmen tersebut ya, representatif kepada fragmen yang mana. Gitu. Oke, nah ini adalah langkah umum dalam membaca ya spektrum MS. Yang pertama, kalian harus memiliki ya spektrum yang baik. Spektrum yang baik adalah spektrum yang seperti apa? Yuk, ada yang bisa berpendapat? Ini minggu lalu sudah saya sampaikan. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Ayu. Untuk spektrum yang baik itu dari puncak-puncaknya terlihat jelas, Pak. Kemudian tidak saling berhimpitan begitu, Pak. Jadi pembacaannya juga bisa lebih teliti begitu, Pak. Oke, baik. Adinda, hadir? Hadir, Pak. Kenapa baru hadir sekarang? Oh iya, Pak. Tadi paket saya hilang, Pak. Sekarang cari wifi di tempat teman saya, Pak. Gitu ya. Kenapa nggak nyarinya dari jam 3? Kan kuliahnya jam 4, ini kamu hadir jam 5. Satu materi sudah hilang terkait dengan isotop ya, dan juga kaidah nitrogen. Tadi sempat hadir, Pak. Ya, tolong untuk masalah koneksi nih ya diperhatikan baik. Kenapa? Kan sudah terjadwal ya, kuliahnya sudah terjadwal. Harapannya jadwal-jadwal tersebut kalian sudah dapat mempersiapkan pada saat hari. Nah, ini terdengar baik, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya. Ya. Tapi ada kendaraan-kendaraan gitu ya. Ini saya nggak tahu bisa nggak kalian kuliah dengan serius gitu ya ketika lingkungannya tidak kondusif gitu ya. Kalau saya sih tidak bisa, tapi saya harap kalian bisa mempertimbangkan kondisi kalian sehingga strategi belajarnya bisa kalian persiapkan dengan baik.
Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu kalian harus memiliki spektrum yang baik ya. Artinya puncak-puncaknya dapat terlihat dengan jelas, kemudian fragmentasinya juga baik ya. Nah, spektrum yang baik itu adalah spektrum dengan resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi itu berkaitan dengan ketajaman dari puncak-puncaknya. Jadi intensitas dari setiap fragmen itu dapat jelas terbaca. Kemudian untuk isotop-isotop yang tidak memiliki informasi penting itu dapat ditekan serendah mungkin. Ya, semakin canggih alatnya, konfigurasinya semakin rumit, itu biasanya menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Ya, nah kemudian kita harus perhatikan kaidah umum yang lain. Contohnya informasi dari UV. Informasi dari UV. Ya, setelah kita mengetahui informasi dari UV, ya kita bandingkan juga informasi dari NMR, dan juga dari FTIR. Nah, dari sini kita dapat merujuk ya, apakah betul senyawa kita itu adalah memiliki struktur yang sesuai dengan interpretasi dari data yang lain. Ya, nah kemudian setelah itu kita mencari ya molekul ion yang sesuai dengan struktur molekul yang kita sarankan. Ya, kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan minggu lalu, LC-MS atau spektra MS ini ya digunakan sebagai konfirmasi ya terhadap struktur yang kita sarankan berdasarkan interpretasi data dari UV, NMR dan FTIR. Ya, kalau misalnya fragmentasinya itu sesuai dengan molekul yang kita sarankan, ya, nah dapat dikonfirmasi bahwa struktur dari senyawa itu telah benar. Ya, nah itu yang ketiga. Nah yang keempat itu adalah menentukan komposisi dari elemen. Nah bagaimana kita menentukan komposisi dari elemen? Itu tadi ya kita ketahui bahwa fragmentasi itu yang paling mudah putusnya apa? Ya kemudian ada ndak dia nitrogennya biasanya ganjil. Kalau ndak ada berarti dia hanya senyawa-senyawa organik saja. Nah kita kombinasikan dengan data dari UV, NMR dan FTIR maka kita akan mengetahui ya yang disebut sebagai rumus molekul. Rumus molekul. Ya kalau ini adalah usulan, ya, usulan struktur. Kemudian ini adalah rumus molekul. Nah, berdasarkan rumus molekul, usulan struktur, ya kita cocokkan dengan fragmentasinya, ya cocokkan dengan fragmentasi. Ya kemudian jika sudah cocok maka strukturnya itu adalah benar gitu ya. Contohnya begini ya, CH3OH begini ya, coba CH3OH itu massa molekulnya berapa C12H4O16 berapa tuh, ayo berapa? 32, Pak. 32. Ya. CH3OH itu ya dia itu adalah 32 gitu ya. Misalnya gini. Set di sini puncak yang paling tinggi ya gini, misal ya, ini 32 ya. Berarti ini M per E ya. Ini intensitas. Ya, 32 berarti masanya ya. Massa molekulnya 32. Ya, kemungkinan itu ion molekulnya ya. Itu adalah ion molekul dari ini ya. Elektron yang keluar gitu ya. Dua elektron sehingga muncul 32. Ya. Kemudian nanti kan putus. Nah, ini terus putus lagi ya. Jadi CH3. Nah, terus ada OH juga. OH begitu ya. Nah, CH3 ini akan muncul nanti di sini 15. Ya, sambil yang isotop kecilnya, gitu ya. Kemudian yang ini OH ini ya akan muncul di berapa OH? 17. 11, Pak. Ya, di sini misalnya di sini ya. 17 begitu. Ya, jadi nanti kalian bisa cocokkan. Oh, 15 berarti untuk ini CH3. Nah, kalau CH3 muncul fragmentasi 15 berarti yang hilang adalah radikal OH. Berarti yang molekul yang hilang adalah OH. Kalau 17 berarti
Ini untuk OH, ya, fragmentasi untuk OH. Berarti yang hilang adalah radikal CH3. Gitu. Nah, masanya muncul 32, yang hilang apa? Satu elektron, ya, elektron yang di sini. Nah, ini satu hilang. Ya, ini muncul masanya. Oke, jadi nanti CH3OH itu akan muncul spektrumnya seperti ini. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi nanti ya, ini pakai molekul yang sederhana ya, metanol ya, CH3OH itu kita dapatkan ya usulannya dari mana? Ini dari NMR, FTIR dan UV ya. Di UV-nya muncul di 160 ya. Berarti kalau dia 160 itu kan panjang lubangnya kecil ya, berarti kemungkinan besar dia nggak punya ikatan rangkap atau kromofor ya. Kemudian di NMR itu ada 1 karbon, ada 4 oksigen dan ada 1 ya, muncul di NMR. Kemudian di IR itu akan muncul OH ya, kemudian di 3300, kemudian akan muncul di 2900 untuk CH3 dan juga 1400-an. Begitu. Nah, dari usulan itu kita tentukan rumus molekulnya ya. CH4O. Begitu ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan strukturnya, kita tahu rumus molekulnya, kita cocokkan ya dengan spektra MS. Nah, ternyata benar. 15, 17, 32. Ternyata benar. Berarti molekul kita itu adalah fix, itu adalah suatu metanol dengan struktur sebagai berikut. Gitu. Ya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian bayangkan. Kalian punya suatu molekul yang nggak diketahui strukturnya, kalian mau elusidasi, mau tentukan strukturnya, ya. Kalian uji UV, kalian dapat informasi kromofornya, kalian uji IR, dapat informasi gugus fungsinya, kalian analisis NMR yang akan dipelajari setelah UTS, kalian bisa menyusun karbon dan hidrogennya, ya. Ini seperti menyusun puzzle, strukturnya kalian tentukan. Untuk mengkonfirmasi struktur itu benar atau salah, menggunakan MS. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami enggak? Ada yang belum mengerti? Bisa, Pak. Maaf, Pak. Ya, silahkan. Saya masih kurang mengerti di bagian langkah yang kelima, Pak, yang pencocokan fragmen tadi itu, Pak. Bisa tolong diulang, Pak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi Ya. setelah kita mengetahui strukturnya, ya, dan juga rumus molekulnya, nah sekarang kita harus mencocokkannya dengan fragmentasi, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencocokkannya dengan fragmentasi? Ya, kita lihat fragmentasinya yang muncul apa saja, ya. Contohnya ini, ya. Kan kita sudah tahu rumusnya, strukturnya sudah diketahui, rumusnya sudah diketahui dari strukturnya tadi, ya. Maka kita usulkan bahwa strukturnya itu adalah CH3, di sini aja CH3OH. Betul nggak? Sedangkan fragmentasinya muncul sebagai berikut. Kita cocokkan. Betul nggak 32? Oh, ternyata betul, ya. Itu untuk ini. Kemudian 17 ini untuk apa? Oh, ternyata untuk OH. Ya. Kemudian 15 ini untuk apa? Untuk CH3. Nah, ternyata fragmentasinya dengan rumus molekul dan juga strukturnya itu sama. Ya. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa struktur yang kita usulkan itu benar. Begitu ya, kira-kira. Oke, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi cara nyocokinnya itu dicocokkan dengan fragmentasi dari molekul yang kita usulkan. Kalau kita nggak punya molekul yang diusulkan gimana? Ya nggak bisa. Ya, karena LCMS ini untuk mengkonfirmasi ya usulan dari data-data sebelumnya. Begitu, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah spektrum massa. Ya, coba kita ikuti langkah-langkahnya. Ya, ini ada puncak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 puncak. Ya, ada 7 puncak di dalam spektrum ini. Nah, setelah kita mengetahui puncak-puncak ini, ya, kita tandai puncak-puncaknya, kita harus menentukan dulu, ya, puncak-puncak ini berasal dari mana. Oke, sorry. Sebelum kita masuk situ, ya, M per Z atau M per E, ada juga yang nulis M per Z atau E, itu artinya adalah, ya, rasio, ya, massa molekul dibagi dengan, ini bukan
protein ya, sorry, ini saya ambil dari slide yang lain. Ya, dibanding dengan muatan. Ya, M per E, M per Z itu biasanya adalah ion molekul, bisa positif, bisa negatif. Tapi untuk kesempatan ini di tingkat S1 kita belajar yang positif dulu. Ya, jadi M per Z itu adalah rasio ya antara massa molekul dan muatan. Ya, ion molekul tadi kan ada bermuatan positif. Nah, kemudian kita harus ketahui bahwa ada yang namanya kelimpahan ion, ya. Kelimpahan ion. Nah, kelimpahan ion ini ya berdasarkan fragmentasi tadi. Ya. Dan juga kalau dia adalah suatu isotop, ya, suatu unsur dengan molekul yang memiliki dua massa, ya, itu bergantung kepada kelimpahannya di alam. Ini sudah kita bahas. Nah, kita lihat di sini ya. Sumbu X itu adalah M per Z. Per Z atau M per E, nggak masalah. Sumbu X ya itu adalah intensitas atau relatif kelimpahan relatifnya. Ya. Nah, sumbu Y itu adalah kelimpahan relatif ya, paling besar itu 100%, ya, paling kecil itu 0. Bagaimana cara menentukan persen kelimpahan ini ya didasarkan pada kelimpahannya di dalam molekul ya, fragmentasinya. Ya, kemudian dikali 100% berdasarkan kelimpahan relatif terhadap unsur tersebut di dalam molekul. Nah, kemudian kita harus melihat ya apa saja sih yang harus dilihat dari spektrum MS itu. Yang pertama adalah massa. Ya. Nah, ini massanya ya berdasarkan molekul ion. Kemudian adalah ya kemungkinan adanya isotop. Isotop itu biasanya muncul berdekatan, ya, berdekatan. Jadi ini isotop, ya. Kemungkinan 32 dan 44 ini itu terpisah jauh, itu bukan suatu isotop. Kemudian yang ketiga adalah jarak antara puncak. Nah, jarak yang berdekatan itu kemungkinan isotop, ya. Sedangkan jarak yang berdauhan itu bukan suatu isotop. Umumnya begitu, ya. Umumnya begitu. Ini masih dasar, jadi ikuti saja ketentuan umum ini. Nah, ternyata ya spektrum kita tadi itu berasal dari sampel udara, di mana udara itu mengandung nitrogen, hidrogen, oksigen, ya, dan juga karbon. Misalnya ada karbon monoksida dan lain-lain. Nah, 28, 29 itu berasal dari N2. Ya, kenapa ada yang muncul 28, kenapa ada yang muncul 29? Itu karena ada isotop yang 15 dan ada isotop yang 14. Sedangkan isotop yang 14 itu lebih melimpah sehingga intensitasnya lebih besar. Nih, ternyata ini untuk 32 ini untuk O2 ya, 44 ini untuk CO2. Ya. Nah, 16, 17, 18 ini untuk apa? Kok muncul 3 ya? Ternyata itu berkaitan dengan OH ya, H2O sorry, H2O. Jadi H2O itu ada yang 17, ada yang 18 ya, 16, 17, 18 itu adalah H2O. Nah, kenapa H2O itu muncul 16, 17, dan 18? Itu tadi ya, karena H itu ada yang isotopnya 1, ada yang 2, O juga begitu ya, ada yang isotopnya 14 ya, ada yang isotopnya 15 begitu ya, dan 16. Oke, nah itu dasar. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Ini contoh Bisa, paling Pak. sederhana ya. Ini contoh sederhana. Jadi muncul fragmen-fragmen itu menandakan massa molekul, ya. Nah ini adalah ya beberapa massa dan juga isotop dan juga kelimpahannya. Abu dan sini kelimpahan. Kelimpahan. Lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka di belakang koma, jadi sangat akurat. Ya, hidrogen itu massanya 1,007,825. Semakin banyak desimalnya itu semakin akurat. Semakin banyak desimalnya berarti resolusi dari MS-nya semakin tinggi. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ya, alat tercanggih saat ini itu hanya sampai 4 desimal. Ya. Sampai 4 desimal, 4 angka di belakang koma. Itu udah paling canggih. Ada yang sampai 6 angka di belakang koma, tapi ini mungkin hanya
hanya lab-lab tertentu saja ya yang memilikinya. Begitu. Nah, ini adalah beberapa ya unsur yang lazim di kimia organik ya beserta masanya ya, exact mass itu massa sesungguhnya. Ya, dengan catatan 4 angka di belakang, 6 angka di belakang koma. Dan juga kelimpahannya. Tuh, ya. Kenapa hidrogen dengan isotop 1 itu paling banyak muncul ya karena hampir 100%. Ya jarang sekali ada isotop hidrogen yang 2 terbaca oleh NS. Sekalipun ada itu sangat kecil puncaknya, jadi bisa diabaikan. Ya, yang harus diperhatikan itu adalah klorin, bromin gitu ya. Yang isotopnya itu muncul dengan intensitas peak yang tajam. Begitu. Oke. Nah, ini dia ya. Kita ulang kembali. Ketika suatu molekul dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, itu akan menghasilkan molekul ion. Ya. Molekul ion itu yang paling mudah untuk terbentuk itu berasal dari pasangan elektron bebas. Ya. Pasangan elektron bebas, kemudian ikatan pi, kemudian ikatan sigma, ya. Nah, ikatan sigma ini biasanya melibatkan pemutusan molekul ya melalui ikatan kovalennya. Satu terbentuk molekul ion, satunya akan terbentuk radikal. Nah, ini adalah contoh untuk metana ya. Ketika metana itu dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, satu elektron dari ikatan sigmanya akan terbentuk suatu radikal ya. Sehingga molekul yang lain akan membentuk molekul ion. Nah, molekul ion itulah yang akan menjadi massa dari molekulnya, yaitu 16 ya. C12 hanya 14. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara molekul yang lebih kompleks ya, contohnya adalah etana. Ya. Etana ketika kita bombardir dengan elektron berenergi tinggi ya itu akan menghasilkan molekul ion ya, M+-nya ada 30 di mana M+ ini akan menjadi massa dari molekul ya. Kemudian kehilangan 1A H menjadi 29. Kemudian putus ikatan kovalen di sini ya, itu akan menghasilkan fragmentasi 15. Sehingga nanti di dalam spektrum MS itu akan muncul di sini ya 30 ya. Di sini 29, kemudian di sini 15. 29. Sehingga kalian bisa tentukan, oh ya, rumus molekulnya itu C2H6 ya. C2H6. Berarti 30 ini adalah massanya, massa molekul ya. 29 ini berarti kehilangan 1H. Ya, 15 berarti dibagi 2 ya, dipotong di sini ya, 15. Nah, jadi kalian bisa mencocokkan ya struktur molekul dengan fragmentasinya. Kalau fragmentasinya sesuai ya, berarti strukturnya tepat begitu ya. Nah, juga bisa dibalik ketika ujian ya, diberitahu strukturnya, kalian diminta untuk mencocokkan spektrumnya, atau sebaliknya ada spektrum, kalian diminta mencocokkan ke strukturnya. Nah, ini tentunya perlu pemahaman dari kalian ya, pemahaman isotop ya, pemahaman fragmentasi ya, mana yang akan lepas duluan ya, mana yang akan terbentuk massa molekul ya, berapa kelimpahannya. Nah, itu bergantung kepada pemahaman kalian begitu ya. Kita akan bahas di besok ya jam 8 terkait dengan contoh soalnya itu seperti apa. Nah, ya. Kemudian molekul ion itu disebut juga sebagai induk molekul, ya. Induk molekul, ya. Di mana induk molekul itulah yang menjadi massa dari molekul tersebut. Ya. Biasanya dia itu muncul di paling ujung, ya, paling besar, di M/E-nya yang paling tinggi, dengan intensitas yang paling besar, kecuali ya untuk isotop ya. Dan biasanya untuk molekul ion ini merupakan suatu puncak yang dominan. Biasanya tidak selalu ya, bergantung kepada fragmentasinya. Nah, ini ya bisa kalian lihat, ini adalah
contoh spektrum untuk etanol, ya. Molekul weight-nya atau massa molekulnya 46, ya, dengan rumus molekul C2H5OH, ya. Ini yang 46 di sini nih. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau yang 45 ini yang lepas apa? Hanya Pak. Betul. Ya, hanya hidrogennya yang lepas, ya. Hidrogen yang mana? Ya nggak tahu, yang mana aja lah. Yang penting hidrogennya lepas. Kemudian yang kecil-kecil ini, ya, yang intensitasnya rendah. Nah, kira-kira yang ini nih, 31. 31 ini kira-kira yang lepas apa? OH, Pak. OH, betul sekali, ya. Kira-kira yang lepas adalah OH-nya. Nama kecil-kecil ini juga bisa kita identifikasi. Oke, gitu ya. Udah mulai nyambung ya, terkait dengan LCMS ini. Nah, ini kan M+, ini disebut sebagai massa molekul. Molekul, ya. Nah, kalau yang paling tinggi ini disebut sebagai base peak atau peak dasar. Ya. Base peak dengan massa molekul. Jadi kalian harus bedakan, ya, yang paling tinggi dengan massa molekul. Massa molekul itu yang paling ujung, biasanya paling besar. Begitu ya. Sedangkan base peak itu adalah yang paling tinggi intensitasnya. Ya. Kenapa base peak ini paling tinggi intensitasnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Tadi kan ini etanol, ya. Kan putus di sini jadinya 35, ya. Sorry, 31. 31. Nah, kenapa ini intensitasnya paling tinggi? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Ramdan. Karena untuk pembelahan yang di situ ionnya bakal lebih stabil, Pak. Jadi untuk Pembelahan di sini ionnya stabil, oke, boleh. Ya, yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu karena ini, Pak, si OH-nya itu kalau misalnya si OH yang lepas itu dia lebih dia punya massa molekul yang tinggi, Pak. Jadi ketika dia lepas itu makanya menghasilkan intensitas yang besar, bukan, Pak? Ya, jangan menjawab pertanyaan dengan kalimat tanya, ya, itu harus dibiasakan, ya. Bentar lagi kan kalian udah mau lulus, ya, 1 tahun lagi insya Allah kalian akan berhadapan dengan HRD, ya. Jadi tolong jangan jawab kalimat dengan pertanyaan. Jawabannya sudah mendekati benar, ya, cukup tepat. Ini ada lagi yang lain, satu lagi. Oke, ya. Jadi kenapa C2H5, ya, itu kan mewakili 31, ya. Itu kenapa yang paling besar intensitasnya, ya. Karena betul, ya, molekul ionnya itu yang paling melimpah ketika dia dibombardir, ya. Molekul ion dari C2H5 ya. Sorry. Ini adalah yang paling melimpah ketika dia difragmentasi. Kenapa dia paling melimpah, ya? Dia adalah molekul dengan massa yang paling stabil, ya, sehingga dia menjadi base peak. Oke, good. Nah, ini ada yang disebut sebagai pola fragmentasi, ya. Jadi ikatan yang menghasilkan molekul ion paling stabil itu yang akan terputus, ya. Nah, molekul ion yang stabil itu akan menghasilkan radikal yang paling tidak stabil, gitu, ya. Jadi radikal itu tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanyalah molekul ion karena dia relatif stabil sehingga dia bisa mencapai, ya, detektor ketika dia dibelokkan oleh medan magnet pada cube, ya, cube dari MS-nya, ya. Prinsipnya itu, ya. Jadi pemutusan ikatan, ya, membentuk molekul ion oleh elektron berenergi tinggi itu harus menghasilkan suatu kation atau molekul ion yang stabil. Semakin stabil itu semakin baik. Semakin stabil dari molekul ion yang dihasilkan itu akan menghasilkan radikal yang semakin tidak stabil. Nah, karena dia akan menghasilkan radikal yang semakin tidak stabil, karena dia tidak stabil akan membantu membentuk, ya, molekul ion yang lain, ya, gitu. Nah, ini
Ya, untuk alkana pola fragmentasinya ya. Untuk alkana yang sederhana, biasanya yang lepas terlebih dahulu yaitu adalah metil, ya. Kemudian baru etil, propil dan butil, ya. Jadi ada polanya. Kalau 5 M per M plusnya massa molekulnya itu adalah 15, ya itu kemungkinan adalah metil, ya yang lepas. Kemudian etil, ya, propil dan butil. Intinya, molekul yang lebih kecil itu relatif lebih mudah untuk lepas ya, untuk hilang terlebih dahulu. Untuk lepas terlebih dahulu. Ini contohnya. Ya. 2 metil pentana. Ya, massa molekulnya itu adalah 86. Ya. Kalau misalnya muncul fragmentasi 71, ya berarti 86 kurang 71. Dikurang 71. Dapatnya 15. Nah, maka M min 15 itu mewakili hilangnya apa? CH3 Pak. CH3. Betul. Metil, Pak. CH3. Betul ya, ikuti kaidah ini. Aduh. Wah, nani korek. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Ikuti kaidah ini. Oke. Nah, ini 86 dikurang 57. 57 berarti hilang 29. 29 berarti molekulnya kehilangan apa? Etil. Etil, betul sekali, gitu ya. Dan seterusnya, begitu. Ya, jadi kalian bisa pahami. Oh, fragmen ini untuk ini. Nah, yang kecil-kecil ini apa, Pak? Gak usah bingung. Itu isotop, ya. Itu isotop, gitu. Nah, untuk yang 43, ya, massa molekul dikurangi 43, ya. Nah, 46 dikurang 40 itu 3 sama dengan ya berarti 43 ya. 43 ini kehilangan 43 kehilangan apa? Propil Pak. Propil ya. Oke. Sekarang udah paham ya, udah dapat gambaran ya bagaimana menginterpretasikan MS ini. Oke, masih ada yang bingung nggak? Ya, Izin sudah, bertanya, terima Pak. kasih. Yang masih bingung, ya silakan bertanya. Sebelum saya lanjut, percuma saya jelaskan panjang lebar dari awal tadi. Nah, kalau ini adalah tidak bisa. Silakan coba. Masih bingung. Jadi di 43 itu yang paling stabil ya Pak? 43 bukan hanya paling stabil, tapi intensitasnya paling tinggi. Fragmentasinya itu paling banyak terbentuk. Oke, bisa Baik pahami Pak, nggak? terima kasih. Bisa Pak. Ya bisa ya. Jadi intensitasnya paling banyak terbentuk. Kenapa? Karena dia fragmen yang relatif lebih stabil dibandingkan yang lain. Jadi banyak yang mencapai detektor. Ya, banyak yang mencapai detektor. Ini kan M+ ini itu kan mewakili si senyawa ini kan, 2 metil pentana ya. Nah, radikal ion. Ya, plus 2 elektron. Nah, si 2 metil pentana molekul ion ini yang mencapai detektor itu intensitasnya cuma segini gitu. Kenapa? Karena sudah banyak sebelum dia mencapai detektor udah kepecah-pecah. Gitu. Maka intensitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ini. Sedangkan molekul ini yang 43 atau kehilangan propil ya, kemungkinan kehilangan ini ya. Ya, karena yang bercabang relatif lebih stabil. Ya, ini ya molekul ini yang lebih banyak mencapai detektor. Gitu. Sehingga intensitasnya paling tinggi, kelimpahannya paling banyak. Abundance ini kelimpahan. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, yang lain. Bisa Pak. Bisa ya. Jadi Izin bertanya Pak. ya silahkan. Untuk yang 43 itu Pak, kan kita ketahui bahwa 43 itu yang lepas sebagai propil Pak. Nah, apakah kita cuman menebaknya itu sebagai propil Pak, tidak dalam bentuk lain misalnya isopropil gitu Pak? Tidak dalam bentuk lain atau isopropil, ya bisa saja, tidak masalah. Tidak masalah. Karena apa? Karena sebelum kita menginterpretasikan data LC-MS, kita harus punya data strukturnya dulu. Ini, ya, strukturnya sudah diketahui dulu. Ya,
Jadi kemungkinan untuk yang 43 ini bisa isopropil atau bisa propil, itu tidak masalah. Tapi biasanya yang lebih stabil ada yang bercabang. Tapi sebetulnya tidak jadi masalah karena walaupun dia bercabang, ketika dia putus dia akan menjadi rantai lurus. Ya, misalnya begini. Ini maksud saya begini. CH3, ya, ini seperti ini. Posisi CH3, ya, CH3 dibombardir dengan elektron yang lebih tinggi, ya, kemungkinan akan menghasilkan CH3, ya, CH3 molekul ion. Nah, seperti ini. Baik yang isopropil, ya, maupun yang propil, ketika dia putus di sini, ya itu akan tetap menjadi rantai panjang. Gitu, ya. Tapi biasanya untuk molekul yang kompleks, yang bercabang itu relatif lebih stabil karena ada efek induksi dan lain-lain. Gitu, jadi tidak masalah. Oke, gitu bisa dipahami Mulyadi? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Tapi itu dalam kasus ini ya Mulyadi ya, karena ketika, bentar dulu. Nah ini ketika putus di sini, bentar. Ketika dia putus di sini, ya, ini kan jadi rantai panjang. Ya ini juga nanti jadi rantai panjang, ya, rantai panjang juga. Jadi tidak ada masalah dengan percabangan. Tapi untuk molekul yang lebih kompleks, contohnya molekul yang lebih kompleks itu gini, ya. Oh, misalnya begini ya. Nah nanti putusnya di sini, ya. Ini ya akan menyebabkan yang ini ya atau percabangan yang lebih banyak misalnya sini biar signifikan. Nah, yang percabangan yang lebih banyak itu akan lebih muncul intensitasnya lebih tinggi. Jadi kalau ini kan terbagi dua ya. Jadi nanti ini bisa jadi radikal, ini bisa jadi radikal ion, ataupun sebaliknya ini menjadi radikal ion, ini menjadi radikal. Nah, yang percabangan yang lebih banyak intensitasnya akan lebih tinggi nanti muncul ya. Jadi kalau ini yang saya gambarkan ini, saya reka ini adalah yang cabangnya lebih banyak, maka itu akan merujuk kepada yang ini nantinya. Ya, sedangkan yang molekulnya ini ya lebih besar ini molekulnya itu akan sedikit lebih pendek. Gitu. Ya, itu efek percabangan untuk senyawa yang lebih kompleks. Tapi tidak kita pelajari, kita akan yang dasar-dasar dulu aja. Ya, kita akan dasar-dasar yang senyawa-senyawanya sederhana begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya terkait dengan MS untuk senyawa 2-metilpentana ini? Bisa Pak. Oke ya. Kita lanjut. Nah ini misalnya karbon dioksida ya. Rumus molekulnya adalah CO2 ya. Massa molekulnya adalah 44. Ini strukturnya ya. Ini visualisasi molekulnya. Kalian udah belajar visualisasi molekul belum ya? Untuk semester udah ya. Visualisasi molekulnya udah. Jadi sebelum kita sampai ke visualisasi molekul itu, suatu molekul harus ditentukan dulu terlebih dahulu, ya, rumus molekulnya struktur molekulnya melalui elusidasi struktur. Nah ini contoh aspirin, ya, atau asam salisilat, ya, massa molekulnya itu 180, ya, massa molekulnya 80, strukturnya seperti ini, nih, ya, 180 ini massa molekul ya. Sama molekul 138 ini untuk hilang apa? Ada yang tahu? Halo, caranya gimana? Itu tadi ya, M plus dikurang ya M ini 138 ini 180 dikurang 138 berapa? 42 ya. Jadi 180 dikurang 138 sama dengan 42. 42 ini mewakili hilangnya apa? Nah, ini harus kalian cocokkan ya. Wah, kira-kira ini hilangnya apa ya? Kalau 42 ini gitu ya. Terus 120, 192, 43 ya. Kalian cocokkan dengan strukturnya. Gitu ya. Nah, ini semakin kompleks ya.
makin kompleks. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini toluen ya. Toluen itu massa molekulnya 91 ya. Ini sisi ini 91, ini 92 ya. Ini 93, ini lebih kecil lagi, ada 93 gitu ya. Nah, 91 di sini akan muncul apa ya? 66 misalnya. Di sini akan muncul 33. Nah, ini bisa kita cari fragmentasinya ya. 66 itu kehilangan apa dia ya, 33 itu kehilangan apa dia, dan lain-lain. Oke ya. Masih ada 4 menit lagi. Jadi gini ya, saya minta slide ini tidak saya bahas sekarang ya. Saya minta ini kalian kerjakan dulu sebagai bahan untuk kita besok tutorial. Di tutorial ini akan kita bahas. Jawaban kalian kumpulkan ke Google Classroom. Nanti saya akan buatkan setelah ini ya. Untuk yang ini saja ya, asam salisilat dan juga toluen ya. Kalian buat seperti yang kita buat tadi untuk ini ya. Jadi M plusnya itu 86 ya. M-15 itu mewakili yang hilang apa, M29 yang mewakili yang M-29 itu yang mewakili hilang apa ya, M-43 itu mewakili hilangnya apa dari struktur ini gitu. Nanti saya akan berikan tautannya di Google Classroom, kalian kumpulkan masing-masing ya dalam bentuk PDF. Tolong untuk menggambar struktur itu yang rapi ya. Ya walaupun tidak mesti harus pakai penggaris, tapi setidaknya rapi begitu. Kalau kalian menggambar toluen, aspirin gitu ya, seperti ini, itu rapi lah, terlihat rapi begitu. Walaupun tidak menggunakan penggaris dengan cermat sekali, tapi setidaknya rapi begitu maksud saya ya. Ya ini, sehingga bisa kita lihat dengan baik gitu strukturnya seperti apa. Ya, saya minta untuk kalian membuat fragmentasi yang sesuai dengan MS ini. Oke? Besok kita akan bahas. Di samping nanti akan ada soal-soal tambahan untuk kelas tutorialnya. Nanti ujian kita sampai di MS ya. Jadi UV, FTIR dan MS. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Terkait dengan tugasnya? Oke, enggak ada ya. Nanti tautannya saya berikan ya. Besok kita akan bahas ya hasil jawaban kalian di pertemuan tutorial. Sehingga nanti kalian punya pengalaman IR, sudah ada tutorialnya, contoh soalnya sudah ada. Kira-kira seperti itu ujiannya, nggak akan jauh dari itu, tapi mungkin akan lebih saya tekankan kepada pemahaman. UV juga kemarin sudah kita menghitung ya, chromophore-nya seperti apa, kemudian serapannya seperti apa. Kemudian ini MS ya, fragmentasi dari suatu molekul sudah kita lihat. Jadi nanti ujiannya berkaitan dengan materi dan juga kemampuan interpretasi ya. Jadi materinya juga akan saya ujikan, kemudian kemampuan menginterpretasi ya, itu juga akan diujikan ya. Kemungkinan kita akan ujian di minggu depan ya, tapi nanti saya akan coba konfirmasi dengan prodi jadwalnya boleh atau tidak ya minggu depan. Gitu dulu ya. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan dari saya ujian dimundur berarti minggu depan ya. Kalau ada pemberitahuan ujian dimundur berarti minggu depan kita kuliah, ujiannya disesuaikan waktunya gitu ya. Tapi sementara ini ujiannya di hari Kamis minggu depan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih setelah berkuliah dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, jangan lupa nanti belajar agar ujiannya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.